Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda yang keren abis. Hari ini kita berada di kebun cabai rawit. Kita bisa lihat bagaimana cabai rawit tumbuh dengan subur. Luar biasa, subur makmur. Nah, bagaimanakah cara budidaya cabai rawit? Mulai dari penyiapan lahan, tanam, perawatan, hingga pemasaran. Penasaran? Mari kita ikuti video berikut ini sampai habis. Kita sudah bersama sang pemilik kebun ini, Juragan Cabai Rawit. Dengan Pak siapa, Pak? Thohir. Pak Thohir, Juragan Cabai Rawit di kampung ini. Pak Thohir, Ya. kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Boleh. Oke, ini udah umur berapa bulan, Pak Thohir? Ini lo udah 3 bulan lebih. 3 bulan Ini lebih. kita sudah mendekati masa panen. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol mulai dari persiapan lahan nih, Pak Thohir. Proses penyiapan lahan, kita akan buat bedengan ya. Manual atau udah pakai mesin di sini? Mesin. Oh, pakai mesin. Sehari bisa berapa? Kalau di sini apa namanya? Tumbuk ya? Ya, tumbuh. Satu tumbuk itu 10 kali 10 meter ya. Dengan mesin itu satu hari bisa berapa tumbuk itu, Pak? Nah, itu kalau 20 sampai 30 tumbuh bisa. Sehari ya? Bisa. Luar biasa. Kalau pakai cangkul itu bisa bengkok pinggang ya. Bukan bengkok lagi. Ya, capek lah. Oke. Cuma kalau untuk servisnya tetap masih cangkul. Servisnya tetap Ya. pakai cangkul, tapi pembukaan lahan itu udah pakai mesin ya. Oke, kemudian penyiapan bibit ya. Bibit. Dari penyiapan lahan sampai ke tanam itu langsung ditanam atau dibiarkan dulu beberapa hari? Ya, kalau bisa kan dibiarkan dulu. Menjelang bibit itu sudah siap tanam, Oke. sebaiknya kan lahan kita itu sudah siap. Oh, Gitu. jadi ada beriringan ya Beriringan. antara menyiapkan lahan di satu sisi, sama bibit yang kita menyiapkan semai. bibit di satu sisi. Ya. Jadi ketika lahan sudah diolah, udah siap tanam, siap tanam, baru pindah. baru bibit pindah ke lahan. Ya. Nah, dari proses penanaman Ya. sampai berbunga itu butuh waktu berapa bulan, Pak? Itu sekitar 3 bulan, 3 bulan? sampai 3 bulan setengah. 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Nah. Itu udah berkembang. Udah berbuah gini. Oh, udah berbuah. Ya. Sampai Ini kan sudah mendekat, udah masa panen ini. Oke. Pakai pupuk apa, Pak? Pakai semi organik. Semi organik. Ya. Oke. Jadi kombinasi Kombinasi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Mulai tanam bibit sampai ke pemupukan pertama. Itu jarak berapa hari, Pak? itu seminggu atau 10 hari baru kita mulai pemupukan pertama. Dari lahan disiapkan, Ya. kemudian ditanam bibit. Tanam. Dari ditanam bibit, Ya. kita beri jeda waktu 7 sampai 10 7 hari. sampai 10 hari. Ya. Kemudian kita pupuk. Itu pupuk pertama. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa lihat ini udah bersih di bawahnya dari gulma. Yang ini masih semak nih. Nah, ini bawahnya masih semak. Nah, proses pembersihan ini menggunakan obat semprot kimia atau manual, Pak? Manual nih. Manual ya. Iya, lebih baik kita kalau sudah berbuah ini nggak usah pakai obat kimia. Oke. Untuk semprot ini lebih baik manual. Oh, manual. Jadi dicabut-cabut seperti ini. Dicabut Nah, boleh, dicabut. pakai alat juga boleh. Pakai alat, pakai Iya. arit juga boleh. Sabit juga boleh. Sabit juga boleh. Nah, ini dikumpulkan di tengah. Ini rumput-rumput tadi. Dicabut, dikumpulkan di tengah. Nah, ini galangan jalan. Yang ini juga nanti akan busuk. Ini akan busuk, ini akan menjadi pupuk juga. Iya. Ini akan menjadi kompos. Jadi luar biasa kearifan lokal petani di sini. Berapa hari sekali? Nih, kita siram. Kalau penyiraman nggak terlalu banyak, Ntar rewel ya. nggak rewel lah sama kayak yang lain tinemon atau pare atau yang lainnya. Sama kalau cabai enggak. Kalau cabai enggak ya? Asal cukup dia lembab, Oh. itu enggak jadi masalah. Oke. Jadi untuk penyiraman cabai rawit ini tidak terlalu rewel seperti tanaman timun ya. Kalau timun setiap hari harus disiram kalau tidak hujan. Nah, kalau untuk cabai rawit yang penting kita menjaga kelembapan. Ya. Yang penting jangan kering. Jadi tetap menjaga kelembapan. Seandainya memang kering 2-3 hari tidak hujan, baru kita siram. Ya. Gitu, Pak ya. Ya. Oke, kemudian pemupukan. Kalau sudah dipupuk pertama tadi pasca tanam Ya. itu kan antara 7 sampai 10 hari. Ya. Nah, pasca itu pemupukannya seperti apa? Berapa hari sekali, Pak?
Ya itu maksimal seminggu sekali. Oke. Ataupun 5 hari sekali. Oke. Baru kita pupuk lagi, pupuk susulan. Oh, jadi pupuk susulan antara 5 sampai 7 hari sekali tetap dipupuk. Iya. Untuk menjaga kesuburan tanah agar tanaman ini terpenuhi nutrisinya untuk tetap tumbuh dan berbuah. Nah, ini kan kadang-kadang ini ada hama nih, Pak. Nah, ya. Apa rahasia untuk menanggulangi busuk buah ini, Pak? Kalau busuk buah, itu faktor utamanya pengolahan dari tanahnya ini. Dari awal pengolahan dari tanah awal ya? pengolahan tanahnya, zat asamnya, kelembapan tanahnya. Oke, jadi Itu. dari pertama pembukaan lahan, Ya, kita harus memang benar-benar ukur tingkat keasaman tanah. Nah, untuk menjaga tingkat pH yang pas bagi tanaman cabai ini, langkah awal apa yang dilakukan dalam pengolahan tanah tadi, Pak? ya kalau ada alatnya, kita deteksi dulu pH tanahnya. Oke. Nah, kalau pH tanahnya itu normal 6 atau sampai 7, nah itu nggak perlulah kita pakai yang bantu-bantu yang lain. Tapi kalau kurang dari itu, baru kita bantu dolomit boleh. Pakai dolomit ya? Iya, boleh. Jadi dolomit itu dicampur, ditabur, atau gimana pada saat pengolahan tanah? Dari awal? Tabur di atasnya, terus kita giling, Ya, kita mesin juga boleh. Sambil buat bedengan tadi ya? Sambil buat bedengan, langsung juga boleh, itu tergantung kita lah kan. Oke. Ya tergantung selera kita. Kapur dolomit, kasih pupuk kandang, terus kita hancurkan lagi, kita aduk, Oke. boleh juga. Oke. Nah, itu salah satu penyebab busuk buah tadi, Pak ya? Dari tanah. Ya. Kalau hama, Ya, misalnya kan semut, ya. kutu putih, mungkin belalang mau nggak? Belalang sering juga tapi nggak terlalu banyak. Oke, nah kalau semut, kutu putih misalnya, seperti apa penanggulangannya? Kalau masalah hama yang untuk bagian atas, Ya. ya kita perlu untuk menanggulanginya ini harus bersih nih. Oke. Nih, jangan sampai yang kayak gini, semak gini, soalnya hama itu paling suka dia yang kayak gini nih. Oh, yang semak-semak itu ya? Ya. Itu pertama ya, secara alami, Ya, pastikan bersih. tanaman kita bersih. Ya. Oke, nah selain itu, kalau misalnya ini sudah terlanjur, hamanya banyak, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sudah terlanjur banyak, ya kita harus pakai insek sesuai dengan hamanya ini. Oke, teman-teman sekalian. Nah, untuk menanggulangi hama seperti semut, kutu putih, atau mungkin belalang mau ya? Jarang ya. Nah, itu dapat menggunakan obat kimia atau obat non kimia organik. Jika teman-teman tertarik untuk mengetahui bagaimana cara membuat obat anti semut dan kutu putih, teman-teman dapat melihat video YouTube kita sebelumnya tentang bagaimana cara membuat insektisida organik tanpa bahan kimia untuk membasmi semut dan kutu putih. Ini udah siap panen semua, Pak ya? Udah siap. Udah siap panen sampai ke sana ya. Nih, sampai sini ya. Masa produktif cabai rawit ini berapa tahun, berapa bulan, Pak? Dari mulai dia belajar berbuah sampai dia tidak berbuah lagi. Kalau cabai rawit ini itu sebenarnya nih tergantung perawatan kita. Kalau perawatan kita ini maksimal, Ya. itu bisa setahun, bisa lebih. Bisa setahun, bisa lebih. Masa produktifnya. Iya. Jarak tanam berapa senti nih? Kalau yang ini untuk sementara ini sekitar 70-an ya. 70 ya? 80 ya. 70 cm kurang lebih jarak antar tanaman. Itu ideal ya. Iya. Panen berapa hari sekali, Pak? Kalau panen untuk cabai rawit ini menimbang seminggu sekali, kadang-kadang sampai 2 minggu. Soalnya kalau panen cabai rawit ini itu nggak kayak cabai keriting. Ya. Nah ini kadang-kadang tuh dipangkas habis. Yang kuning-kuning kayak gini nih, kita pangkas juga nih. Oh. Nah kecuali yang Dipanen putih, ya maksudnya ya? Yang putih ya. Iya. Oke. Kalau untuk masalah harga, berapa petani bisa jual per kilo, Pak? Hari ini, sekarang, karena harga sawit itu kan fluktuatif ya. Iya. Nah, kalau hari ini berapa nih? Bisa Paling jual? sekitar 40-an. 40. Iya. 40.000 per kilo. Iya. Oke. Jual kemana, Pak? Langsung. Angso Iya. Duo. Jadi pasar induk Angso Duo. Jadi berapapun dibawa, pasti ada yang beli. Iya. Pasti ditampung. Karena kita sudah punya langganan. Sudah punya langganan. Oish, keren. Oke. Terima kasih, Bapak, atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman petani lain untuk kreatif. Jelas, tanam cabai rawit menguntungkan, pasarnya jelas, harganya juga menjanjikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih, Bapak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.